Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Little Warrior? Semoga Allah selalu memberikan berkah kesehatan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Kali ini, yuk kita bahas sesuatu yang seru lagi. Tapi sebelum itu, ayo ingat kembali kesepakatan belajar hari ini. Ya, kesepakatan belajar kita cukup 3 saja ya teman-teman. Niatnya karena Allah, usahanya maksimal tanpa kenal menyerah, dan syukurnya tiada batas tanpa keluhan. Sudah selesai dengan kesepakatan, artinya sudah siap untuk pemanasan dengan permainan dong. Kali ini Bu Ike sudah menyiapkan 3 potong gambar yang harus teman-teman susun menjadi gambar yang tepat. Syaratnya, ketiga potong gambar tidak boleh dilipat ya. Pastikan potongannya tetap lurus dan tidak terbalik. Teman-teman diperkenankan untuk memutar gambar ke arah manapun. Jika teman-teman benar-benar penasaran dan ingin mencoba, teman-teman bisa mencetaknya karena lampirannya sudah disediakan di classroom. Sampaikan kepada wali kelasmu setelah kamu berhasil menebak susunannya. Bapak dan ibu guru wali kelas akan membantu memastikannya. Jika kamu sangat penasaran dan belum menemukan jawabannya juga, coba minta bantuan ayah, bunda, atau saudara. Pasti akan lebih seru. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bangun ruang. Apakah menurut teman-teman matematika hanya dipelajari oleh anak-anak di sekolahan saja? Tentu tidak ya teman-teman, karena matematika ada di sekitar kita. Ada gedung megah di tengah kota, ataupun peninggalan sejarah seperti piramida di Mesir. Pabrik dengan segala bentuk mesin dan hasil produksinya, organ tubuh kita, kendaraan, alat olahraga, bahkan tata surya yang belum lama ini teman-teman pelajari. Semuanya bisa menjadi sarana belajar yang seru untuk mempelajari bangun ruang. Belajar tidak harus selalu dari buku, tapi buku membuat kita mudah memahami lingkungan di sekitar kita. Ayo kita coba mencocokkan ilmu yang kita dapat dari buku untuk menghitung volume dari beberapa benda berikut ini. Teman-teman masih ingat kan kalau rumus untuk menentukan volume dari bangun ruang dikelompokkan menjadi 3 tipe. Ada tipe 1 untuk bangun ruang tipe prisma, di mana bentuk alas dan atapnya sama. Cara menentukan volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk bangun ruang tipe 2 yang kita sebut dengan limas, dia selalu memiliki titik puncak. Cara menentukan volume dari bangun ruang tipe 2 adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan untuk bangun ruang tipe 3, khusus untuk bangun ruang bertipe bola. Rumusnya hanya ada satu dan hanya dipakai oleh bola. Rumus volume bola adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3, di mana R adalah jari-jari dari bola tersebut. Yuk kita mulai melakukan pembahasan dari tantangan yang pertama. Berapakah volume maksimum dari lemari pada gambar? Informasi apa yang harus teman-teman ketahui jika ingin menentukan volume dari lemari pada gambar? Benar sekali, teman-teman harus mengetahui informasi tinggi, lebar, dan panjang dari lemari tersebut. Ternyata, lemari pada gambar memiliki panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 100 cm. Kemudian, kita akan menghitung volume maksimum dari lemari tersebut. Nah, kita kelompokkan informasi diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya ya. Untuk kolom diketahui, kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk bangun ruangnya. Lemari tersebut memiliki bentuk alas dan atap yang sama, maka bangun ruang tersebut termasuk ke dalam bentuk prisma. Prismanya beralas segi 4, maka kita sebut prisma segi 4 atau balok.
Kemudian kita cantumkan informasi panjang, lebar, dan tingginya. Pada kolom ditanya, kita tuliskan volume balok. Nah, ini dia bagian penyelesaian. Untuk bisa menentukan volume balok, kita menggunakan rumus bangun ruang tipe 1, yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Maka kita dapatkan rumus volume balok atau rumus volume dari lemari pada gambar adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Kemudian kita masukkan bilangan-bilangan yang kita butuhkan. 60 dikali 50 dikali 100. Kita akan mendapatkan nilai 3000 dikali 100 sama dengan 300.000 cm pangkat 3. Biasanya jika teman-teman ingin membeli lemari atau wadah-wadah, maka akan dicantumkan volumenya dalam satuan liter. Satuan liter setara atau sama dengan satuan desimeter pangkat 3. Kita akan mengubah satuan sentimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3. Dalam tangga satuan panjang, sentimeter ke desimeter berpindah naik sebanyak 1 tangga. Karena ini adalah bilangan berpangkat 3, maka naik 1 tangga setara dengan membaginya terhadap 1000. 300.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 300. Maka kita akan mendapatkan bahwa 300.000 cm pangkat 3 setara atau sama dengan 300 desimeter pangkat 3. Nah, desimeter pangkat 3 inilah yang disebut dengan liter. Kita boleh menuliskannya dengan 300 liter. Siapa nih yang sudah kangen untuk bisa camping kembali di sekolahan? Untuk mengobati rasa rindu teman-teman terhadap camping, kita bahas satu soal tentang tenda ya. Berapakah volume tenda pada gambar di samping? Oke, gambar di samping menunjukkan gambar tenda dengan alas berbentuk segi 4 dan memiliki titik puncak. Artinya, gambar tenda tersebut menunjukkan bangun ruang tipe 2 atau tipe limas dan bisa kita sebut dengan limas segi 4. Nah, tenda tersebut juga harus kita tentukan ukurannya terlebih dahulu untuk bisa menentukan volumenya. Nah, tenda tersebut ternyata alasnya berbentuk persegi nih teman-teman. Ukurannya adalah 2 kali 2 meter, sedangkan tingginya 1,5 meter. Berapa ya volume maksimalnya? Pada kolom diketahui, kita cantumkan bahwa bentuk bangun ruangnya adalah limas segi 4. Dengan panjang rusuk alas 2 meter dan tinggi limas adalah 1,5 meter. Pada kolom ditanya, cantumkan volume limas segi 4. Oke, kita pindah ke penyelesaian. Untuk menyelesaikan volume limas, kita membutuhkan rumus bangun ruang tipe 2, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka kita gantikan luas alasnya dengan luas dari bentuk alas tenda, yaitu persegi. Oke, kita akan dapatkan rumus kita menjadi 1/3 dikali R dikali R dikali tinggi. Nah, waktunya memasukkan bilangannya. Kita akan dapatkan 1/3 dikali 2 dikali 2 dikali 1,5. Sama dengan 1/3 dikali 6. Nah, 6 ini didapat dari 2 dikali 2 dikali 1,5. Oke, 1/3 dikali 6 sama dengan 6/3. 6/3 sama dengan 2. Jadi kita bisa menuliskannya dengan 2 meter pangkat 3. Setelah membahas balok dan limas segi 4, kita akan membahas bangun ruang apa lagi ya?
Oh, ternyata kita diminta untuk menentukan volume maksimum dari kardus. Menurut teman-teman, bentuk bangun ruangnya apa ya? Benar sekali, kardus berbentuk bangun ruang prisma dengan ukuran panjang setiap rusuknya sama. Maka, kardus tersebut kita masukkan ke dalam kelompok bangun ruang kubus. Oke, untuk mengetahui volume kubus, kita hanya perlu mengetahui berapa panjang rusuknya saja. Berdasarkan informasi, kita mengetahui bahwa panjang rusuknya adalah 20 cm. Yuk kita lanjutkan membuat kolom diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Oke, bentuk bangun ruangnya adalah kubus dengan panjang rusuknya adalah 20 cm. Yang ditanya adalah volume kubus. Oke, penyelesaiannya. Karena panjang, lebar, dan tingginya sama, maka volume kubus menjadi lebih simpel dibandingkan volume bangun ruang lainnya. Volume kubus cukup dituliskan dengan R pangkat 3 atau R kali R kali R. Teman-teman bisa langsung menuliskan nilai bilangannya 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan 8000 cm pangkat 3 yang kalau kita ubah menjadi satuan desimeter maka 8000 harus dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 8 desimeter pangkat 3 sama dengan 8 liter. Nah, bentuk bangun ruang yang selanjutnya ini sering sekali kita lihat dan kita gunakan dalam keseharian. Misalkan menjadi wadah untuk makanan atau tempat minum kita, atau juga wadah-wadah penyimpanan mainan dan lain-lain. Oke, berapa ya kira-kira volume maksimum dari wadah pada gambar di samping? Nah, untuk mengetahui volume dari wadah yang berbentuk tabung tersebut, kita membutuhkan informasi jari-jari ataupun diameter dan tingginya. Oke, jadi tabung pada gambar ternyata memiliki jari-jari 10 cm dengan tinggi 15 cm. Ternyata tabungnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, apa yang diketahui? Bentuk bangun ruangnya adalah tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kita harus menggunakan rumus volume bangun ruang tipe 1, yaitu luas alas dikali tinggi. Teman-teman masih ingatkah dengan rumus untuk mencari luas lingkaran? Ya, jika teman-teman mengingat kembali, rumus luas lingkaran adalah Pi dikali R dikali R. Maka kita gantikan luas alas dengan rumus tersebut. Jadi kita tuliskan Pi dikali R dikali R dikali T. T adalah tinggi tabung ya. Kita masukkan bilangan yang telah kita peroleh, yaitu 3,14. Kita pilih nilai Pi-nya adalah 3,14 karena 10 cm bukan bilangan kelipatan 7. Dikali 10, dikali 10, dikali 15. Oke, teman-teman boleh menghitung kembali di rumah untuk memastikan hasil perhitungan yang disajikan. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan nilai 314 dikali 15. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil akhir 4710 cm pangkat 3. Di pembahasan terakhir kita hari ini ada sebentuk benda yang menjadi alat permainan favoritnya para teman-teman putra. Oke, yap benar, bola kaki ya. Berapakah volume udara yang harus diisi agar bola tersebut nyaman untuk dimainkan? Bola pada gambar tersebut ternyata adalah bola yang dibuat untuk anak batita atau yang lebih kecil, sehingga ukurannya juga dibuat lebih kecil dari bola kaki yang sebenarnya. Diameternya hanya 14 cm.
Jika teman-teman menggunakan bola yang sebenarnya, ukurannya biasanya berkisar antara 21 hingga 22,5 cm ya. Pada soal ini, diameternya hanya 14 cm. Jadi kecil bolanya teman-teman. Nah, berapa ya volume maksimal udara yang bisa dimasukkan ke bola tersebut? Oke, yuk kita hitung. Tapi sebelum itu, kita kelompokkan informasinya dalam kolom diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Oke, bentuk bangun ruangnya adalah bola dengan panjang jari-jari 7 cm. Yang ditanya adalah volume bola. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus volume bola atau rumus bangun ruang tipe 3, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R. Jadi R-nya 3 kali ya. Sama dengan 4/3 dikali 22/7. Kita pilih nilai Pi 22/7 ya. Dikali 7 dikali 7 dikali 7. Sama dengan 4/3 dikali 22/1 dikali 7 dikali 7. Oke, jadi ada satu nilai 7 yang sudah disederhanakan dengan nilai penyebut per 7 dari 22/7. Oke, kita akan mendapatkan 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 per 3 dikali 1. Jika perhitungan teman-teman tepat, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil akhir 4.312/3 cm pangkat 3. Akan menghasilkan bilangan 1437,333 cm pangkat 3. Jadi itulah volume maksimum udara yang bisa dimasukkan ke dalam bola berukuran kecil tersebut. Gimana teman-teman? Ternyata mempelajari sesuatu yang berawal dari buku, kemudian diperkaya dengan informasi dari lingkungan, sangat menyenangkan kan? Ayo tumpuk banyak ilmu sedari kecil. Jangan takut untuk mencoba. Dan jangan pernah berhenti saat gagal. Terus mencoba saja ya teman-teman. Di dalam hadis dikatakan bahwa semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolong pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.